Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Krisis Monika, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan berikut ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kejadian gastritis, poin kedua tentang fenomena gastritis pada remaja, poin ketiga tentang penelitian terdahulu. Untuk poin pertama yaitu tentang kejadian gastritis. Kejadian penyakit gastritis disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Selain itu juga konsumsi alkohol, pola makan yang tidak teratur, merokok, konsumsi kopi, konsumsi obat penghilang nyeri, stres fisik, dan stres psikologis. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah kesehatan pada saat ini dihadapkan pada 2 masalah, yaitu masalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup yang modernisasi dan globalisasi. Salah satunya yaitu penyakit gastritis, di mana penyakit gastritis merupakan masalah kesehatan pada saluran pencernaan yang paling banyak ditemui. Pada angka kejadian sendiri, menurut WHO bahwa terdapat 8 negara yang mendapat persentase angka kejadian gastritis. Dimulai dari angka kejadian gastritis yang paling tinggi yaitu Amerika Serikat dengan persentase 47%, India dengan persentase 43%, lalu negara lainnya seperti Inggris 22%, Cina 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, Perancis 29,5%, dan khususnya di Indonesia 40,8%. Dalam presentasi tersebut, Indonesia merupakan angka kejadian yang cukup tinggi. Untuk poin yang kedua yaitu fenomena gastritis pada remaja. Gastritis yang sering terjadi pada remaja salah satunya karena tidak memperhatikan pola makan dengan baik. Akibat banyaknya kegiatan dan kesibukan mereka sehingga menyebabkan mereka mempunyai kebiasaan pola makan yang tidak teratur. Seperti yang kita ketahui bahwa usia remaja merupakan usia yang produktif di mana mereka mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi dan gaya hidup yang tidak memperhatikan kesehatan sehingga mereka tidak memperhatikan pola makan sehingga mereka mempunyai kebiasaan pola makan yang tidak teratur. Pada usia remaja tersebut mereka rentan terkena penyakit gastritis. Untuk poin ketiga yaitu penelitian terdahulu. Penelitian menurut Syam 2020 dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gastritis di Puskesmas Biru, Kabupaten Bone, hasil yang diperoleh sebanyak 92 orang, 39,10% memiliki tingkat stres, kategori yang berat, sedangkan penggunaan obat-obat NSAID sebanyak 164 orang, 69,80%, dan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan NSAID sebanyak 71 orang, 30,20%. Bisa diartikan bahwa stres dan penggunaan obat-obatan NSAID berhubungan dengan kejadian gastritis. Untuk rumusan masalah, saya di sini mengambil rumusan masalah dengan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan.
Untuk tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi hubungan stres dengan kejadian gastritis pada remaja. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hubungan penggunaan obat-obatan dengan kejadian gastritis pada remaja. Untuk manfaat penelitian, di sini saya ada 3 poin. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi institusi, dan yang ketiga bagi responden. Bagi peneliti yaitu merupakan pengalaman awal dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam melakukan riset dalam keperawatan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Untuk institusi pendidikan yaitu penelitian ini sebagai pengalaman awal yang diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber ilmu untuk menambah wawasan tentang dunia keperawatan, khususnya pada penyakit gastritis, dan dapat memberikan gambaran bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi responden yaitu hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi responden tentang penyakit gastritis, pencegahan penanganannya sehingga dapat membantu untuk mengurangi angka kejadian gastritis. Untuk keaslian penelitian, dalam penelitian saya mengambil 6 jurnal yang saya teliti, namun di sini saya akan membahas 2 jurnal. Yang pertama yaitu Susilowati, Lilik, dan kawan-kawan dengan judul penelitian hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada pelajar kelas 10 tahun 2019. Metode dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan cross-seksional. Hasil cross-tabulasi antara variabel pola makan dengan kejadian gastritis menunjukkan hasil tes titik Chi-squared diperoleh nilai P 0,03 P-flu kurang lebih 0,05, artinya HA diterima dan HO ditolak, yang berarti ada hubungan antara variabel pola makan dengan kejadian gastritis. Dapat diketahui, nilai OR menunjukkan odds ratio value 211, artinya pelajar yang pola makannya tidak baik 2 kali beresiko terkena penyakit gastritis dibandingkan dengan pelajar yang pola makannya baik. Persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan rancangan cross-seksional. Untuk perbedaannya, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada karakteristik responden. Jadi, pada kesimpulannya bahwa orang yang terkena gastritis dengan pola makan tidak baik 2 kali lebih beresiko. Untuk jurnal yang kedua yaitu Anggoro, Sarni, dan kawan-kawan dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan pada penderita kejadian gastritis di SMP Negeri 5 Bangutapan dengan tahun 2019. Metode dan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei analitik, yaitu survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi, dan menggunakan rancangan penelitian cross-seksional, yaitu penelitian yang cara pendekatan observasi atau pengambilan data pada waktu yang sama. Hasil penelitian berdasarkan hasil peneliti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Karakteristik responden paling banyak di umur 13 tahun dengan jumlah 43 orang atau 55,12%. 44 responden atau 56,41% berjenis kelamin laki-laki dan yang mengaku pernah sakit gastritis yaitu 33 responden, 42,31%, dan pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan pola makan pada siswa penderita gastritis dengan tingkat signifikan 0,014 karena probabilitas 0,014 lebih kecil dari 0,05.
Pada pengaruh teman sebaya terhadap kepatuhan pola makan pada siswa penderita gastritis di SMA Negeri 5 Bangutapan dengan nilai P 0,014 kurang 0,05 ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan pola makan pada siswa penderita gastritis di SMA Negeri 5 Pangutapan dengan nilai P 0,014 kurang 0,05. Untuk persamaan dan perbedaan, persamaan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu menggunakan metode survei analytic dengan menggunakan rancangan penelitian cross-seksional. Perbedaan penelitian ini terdapat perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pada sampel di mana ditentukan dengan stat rata, kemudian masing-masing stat rata diambil sampel yang mewakili stat rata tersebut secara acak. Untuk di bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka di mana saya menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama poin definisi gastritis. Gastritis sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebihan. Asam lambung yang berlebihan akan menyebabkan nyeri pada ulu hati. Pada dasarnya asam yang diproduksi secara normal akan memiliki pH dalam daerah 3-4. Dan enzim yang bekerja untuk pencernaan makanan dalam lambung hanya bermain pada daerah tersebut. Dengan kata lain, apabila pH lebih besar atau lebih kecil pada daerah tersebut, maka enzim tidak akan bekerja secara normal sehingga terjadilah gangguan dalam lambung. Pada akhirnya, terjadilah penyakit gastritis. Untuk poin kedua yaitu tentang etiologi gastritis, di mana gastritis disebabkan oleh banyak hal, terutama karena bakteri yang bernama Helicobacter pylori yang dapat ditemukan di makanan ataupun di air yang tercerman. Penyebab umum lainnya yaitu penggunaan obat anti-inflamatori non-steroidal atau NSAID yang dikenal sebagai obat-obatan penghilang rasa nyeri atau analgesik. Seperti yang kita ketahui, selain bakteri sendiri bahwa penggunaan obat-obatan yang untuk penghilang nyeri atau analgesik yang mereka gunakan bahwa tidak semua obat-obatan dapat menyembuhkan gastritis, namun ada pula yang justru sebagai penyebab dari gastritis itu timbul. Untuk poin ketiga yaitu tentang klasifikasi gastritis. Klasifikasi gastritis itu terdiri dari dua. Yang pertama tentang gastritis akut, yang kedua tentang gastritis kronis. Untuk gastritis akut sendiri yaitu biasanya peradangan parah pada permukaan mukosa lambung dengan kerusakan erosi, atau biasanya gastritis merupakan faktor inflamasi yang bersifat erosi. Untuk klasifikasi kedua yaitu tentang gastritis kronik, di mana inflamasi lambung ini biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama dari gastritis akut. Untuk poin yang keempat yaitu tentang tanda gejala, di mana tanda gejala gastritis itu ada anoreksia. Anoreksia itu tidak nafsu makan. Yang kedua tentang rasa tidak nyaman pada ulu hati. Karena adanya rasa nyeri pada ulu hati menyebabkan mereka tidak nafsu makan. Yang ketiga yaitu ada rasa terbakar di lambung. Ada mual dan muntah, kembung dan bersendawa, merasa lambung sangat penuh ketika habis makan, dan berat badan menurun. Untuk kerangka teori, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor risiko gastritis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis. Untuk faktor risiko gastritis yaitu ada 3 poin. Poin pertama tentang Helicobacter. Helicobacter ini merupakan bakteri yang garam negatif yang berbentuk kurva. Dan batang Helicobacter ini merupakan penyebab terjadinya peradangan pada lapisan lambung yang bersifat kronis. Bakteri ini merupakan penyebab
terserang terjadinya gastritis. Untuk poin kedua yaitu tentang terlambat makan. Asam lambung akan memproduksi 4-6 jam sesudah makan. Apabila seseorang telat makan sampai 2-3 jam, maka asam lambung yang diproduksi akan semakin banyak dan berlebihan sehingga dapat mengiritasi mukosa lambung dan akan menimbulkan nyeri. Jadi kesimpulannya bahwa seseorang yang terlambat makan akan memproduksi asam lambung lebih tinggi dan lebih banyak sehingga dapat mengiritasi mukosa pada lambung dan akan menimbulkan nyeri. Untuk poin ketiga yaitu tentang makanan pedas. Seperti yang kita ketahui bahwa mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan akan merangsang sistem pencernaan, terutama pada lambung. Bahwa gejala penderita semakin berkurang nafsu makannya apabila kebiasaan makanan pedas dalam 1 kali dalam 1 minggu selama minimal 6 bulan dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan iritasi pada lambung yang disebut dengan gastritis. Seseorang yang makan makanan pedas dengan secara terus-menerus akan menyebabkan iritasi pada lambung. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis. Yang pertama yaitu tentang pola makan. Pola makan sendiri yaitu sangat terkait dengan produksi di asam lambung. Seperti yang kita ketahui bahwa asam sendiri yaitu berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam lambung dengan jadwal yang tertentu. Jika produksi lambung tetap terjadi meskipun seseorang sedang tidur, pola makan yang tidak teratur atau sulit beradaptasi dengan lambung akan menyebabkan berlangsungnya sangat lama atau produksi pada lambung akan berlebihan sehingga dapat mengiritasi mukosa. Untuk yang kedua yaitu tentang stres. Stres sendiri adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi keadaan fisik atau psikis seseorang karena dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Respon dari stres sendiri yaitu biasanya respon mual muntah yang dirasakan seseorang. Karena mengalami stres dapat mengganggu saluran pencernaan, antara lain yaitu penurunan saliva mulut yang menjadi kering. Bahwa stres yang berkepanjangan merupakan salah satu pemicu karena salah satu faktor pemicu yang menyebabkan atau mengakibatkan peningkatan produksi asam karena hal ini merupakan penyebab terjadinya kejadian gastritis yang berhubungan dengan keadaan psikis seseorang. Bahwa produksi asam lambung akan meningkat pada keadaan stres seperti beban kesibukan, ataupun yang lainnya, beban yang berlebihan ataupun cemas atau terburu-buru sehingga kadar lambung meningkat dan akan menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Untuk yang ketiga yaitu tentang penggunaan obat-obatan. Untuk penggunaan obat-obatan sendiri yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan NSAID atau obat antiinflamasi non-steroid. Seperti yang kita ketahui bahwa obat sendiri yaitu mereka gunakan untuk menghilangkan beradaan nyeri sebagai analgesik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa ada pun beberapa obat yang dapat mempengaruhi gastritis itu sendiri. Untuk di kerangka konsep sendiri, di sini saya mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis, di mana ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor pola makan, faktor stres, dan faktor penggunaan obat-obatan, di mana 3 faktor tersebut merupakan variabel independen dan variabel yang akan saya teliti. Untuk variabel dependennya yaitu tentang kejadian gastritis.
Untuk poin ke-6 yaitu tentang hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam suatu persoalan. Kemudian hipotesis tersebut diuji dalam penelitian. Untuk hipotesis penelitian yang akan saya teliti yaitu HA, ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja. Untuk HO-nya yaitu tidak ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja. Di bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian di mana ada 10 poin, yaitu yang pertama tentang jenis dan rancangan penelitian, yang kedua tentang lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga tentang populasi dan sampel penelitian, yang keempat tentang variabel penelitian, yang kelima tentang definisi operasional, yang keenam tentang instrumen penelitian, yang ketujuh tentang validitas dan reliabilitas, yang kedelapan tentang jenis dan teknik pengumpulan data, yang kesembilan tentang analisa data, dan yang kesepuluh tentang etika penelitian. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama yaitu tentang jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang kuantitatif deskriptif. Rancangan penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasional, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status yang berhubungan dengan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu dengan relatif pendek dan tempat tertentu di mana fenomena yang diteliti merupakan selama satu periode pengumpulan data. Pada poin kedua yaitu tentang lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi sendiri, saya mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Untuk waktu penelitian selama 1 bulan dari bulan Maret sampai bulan April. Pada poin ketiga yaitu tentang populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi sendiri yaitu kumpulan dari individu atau suatu objek atau fenomena yang secara potensial dapat diukur sebagian dari penelitian. Populasi yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu tentang siswa-siswi kelas 11 dengan jumlah 210 di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Untuk sampel sendiri yaitu sampel merupakan bagian dari elemen populasi yang dihasilkan dari strategi sampling. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu 34 siswa-siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk poin keempat yaitu tentang variabel penelitian. Untuk variabel penelitian di sini yaitu ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Pada variabel independen dalam penelitian saya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis, antara lain yaitu tentang pola makan, stres, dan penggunaan obat-obatan. Sedangkan variabel independen atau variabel terikat merupakan aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenai stimulus atau yang disebut juga dengan faktor yang diamati atau diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Untuk variabel dependen atau terikat dalam penelitian saya yaitu tentang kejadian gastritis. Pada poin kelima yaitu tentang definisi operasional, di mana variabel penelitian berdasarkan konsep teori namun bersifat operasional.
agar variabel tersebut dapat diukur atau dapat diuji baik oleh peneliti maupun peneliti lain. Definisi operasional untuk variabel yang pertama yaitu tentang pola makan. Kebiasaan seseorang yang dilihat dari pola makan setiap hari meliputi kebiasaan makan, frekuensi, dan jenis makan. Untuk alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner, indikator penilaiannya yaitu jika baik 7-10, jika kurang 4-6, jika buruk 1-3. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal. Untuk variabel yang kedua yaitu stres. Respon individu ketika merasa tertekan dengan kondisi yang dialami seperti perasaan gelisah, cemas, sedih, dan marah. Alat ukur kuesioner. Indikator penilaian jika tinggi 7-10, jika sedang 4-6, jika rendah 1-3. Untuk skalanya yaitu menggunakan skala ordinal. Variabel ketiga yaitu penggunaan obat-obatan. Perilaku individu dalam mengonsumsi obat-obatan dari golongan NSAID. Dalam hal ini, penggunaan obat-obatan dimaksud untuk mengurangi rasa sakit, menurunkan demam, dan mengatasi peradangan seperti aspirin, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, asam metafenamat, piroxicam, diklofenak, dan indomethacin. Untuk alat ukurnya menggunakan kuesioner. Indikator penilaian jika skor 1-3. Jika tidak menggunakan, skornya 0. Untuk skalanya yaitu menggunakan skala ordinal. Untuk variabel yang keempat yaitu tentang kejadian gastritis. Gangguan pada lambung yang disebabkan peningkatan produksi asam lambung dengan gejala nyeri ulu hati, mual, muntah, lambung terasa penuh, kembung, bersendawa, cepat kenyang, dan rasa asam di mulut. Untuk alat ukurnya menggunakan kuesioner. Indikator penilaian gastritis 1, jika tidak gastritis 0. Untuk skalanya menggunakan skala nominal. Untuk poin ke-6 yaitu tentang instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian yang akan digunakan adalah berbentuk kuesioner atau daftar pertanyaan dengan jumlah 4 variabel yaitu tentang faktor pola makan, faktor stres, faktor penggunaan obat-obatan, dan kejadian gastritis. Untuk daftar kuesioner atau pertanyaan sendiri yaitu tentang faktor pola makan itu terdiri dari 10 pertanyaan. Untuk faktor stres pun saya mengambil 10 pertanyaan. Untuk faktor penggunaan obat-obatan, saya mengambil 3 pertanyaan, dan untuk kejadian gastritis, saya mengambil 5 pertanyaan. Untuk di poin ke-7 yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Untuk uji validasi. Validasi sendiri yaitu merupakan alat ukur atau instrumen penelitian yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk uji validitas, pada penelitian saya menggunakan person product moment. Untuk uji reliabilitas yaitu reliabilitas merupakan kemampuan alat untuk mengukur untuk menghasilkan hasil pengukuran yang sama ketika dilakukan secara berulang. Pada uji reliabilitas yang saya ambil menggunakan Alpha-Cronbach. Untuk poin 8 yaitu tentang jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini menggunakan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data yaitu yang pertama, mengurus surat izin penelitian, membuat surat dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk yang kedua, melakukan pendataan identitas pada responden penelitian di SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk yang ketiga, peneliti mendatangi responden di kelas lalu menjelaskan tujuan, manfaat penelitian, dan prosedur penelitian kepada responden di kelas 11 SMA Negeri 1 Paguyangan. Untuk yang keempat, penelitian memberikan penjelasan kepada responden tentang
tata cara pengisi lembar informed consent. Untuk yang kelima, setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, responden menandatangani informed consent. Yang keenam, peneliti menjelaskan pengisian kuesioner kepada responden. Yang terakhir yaitu setelah dilakukan pengisian lembar kuesioner, selanjutnya pada tahap akhir melakukan pengolahan data, analisis, dan membuat laporan hasil penelitian. Untuk poin ke-8 yaitu tentang analisa data. Analisa data ini yaitu tentang analisa univariat dan bivariat, di mana analisa univariat merupakan analisa yang dilakukan pada satu variabel secara tunggal. Untuk analisa bivariat merupakan analisa yang dilakukan pada dua variabel secara langsung. Analisa bivariat dilakukan dengan mengartikan data variabel pertama dan variabel kedua. Untuk uji bivariat di sini saya menggunakan uji statistik yang digunakan dalam penelitian. Saya nanti menggunakan uji T-squared yang merupakan uji komparatif yang digunakan dengan data penelitian ini. Untuk poin ke-9 yaitu tentang etika penelitian. Untuk yang pertama yaitu tentang surat persetujuan penelitian, di mana lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti. Tujuannya agar responden mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika subjek bersedia menjadi responden, maka harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Namun, jika subjek menolak menjadi responden, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak responden. Untuk yang kedua yaitu tentang tanpa nama. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, maka peneliti tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar pengumpulan data, tetapi peneliti memberikan informasi kepada responden untuk mencantumkan nama inisialnya saja. Namun jika ada responden yang bersedia mencantumkan nama lengkap, maka penulis akan menjaga privasi dan responden tersebut. Untuk yang ketiga yaitu tentang kerahasiaan. Segala informasi yang didapat oleh peneliti, baik dari responden langsung maupun dari pengamat, dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Untuk yang keempat yaitu tentang keadilan inklusivitas atau keterbukaan, di mana prinsip keterbukaan atau adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan penelitian perlu dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yaitu dengan menjelaskan prosedur penelitian. Dengan prinsip keadilan ini menjamin bahwa semua responden penelitian akan memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan misalnya gender lah, atau agama, dan etis sebagainya. Sekian pemaparan dari saya mengenai judul faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian gastritis pada remaja di SMA Negeri 1 Paguyangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.